Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Ibu. Apa kabar hari ini? Baik. Sudah berdoa? Belum. Oke, baik. Satu orang pimpin kita dalam doa. Saya, Bu. Silakan untuk adik E-nya. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Selanjutnya Ibu akan absen dulu ya. Antosiki, Hadir, Ibu. Ain Janggu, Hadir, Ibu. E-nya Janggu, Hadir, Ibu. Iranono, Hadir, Ibu. Aldo Telaan, Hadir, Ibu. Sergio Kolo, Hadir, Ibu. Mince Nenosono. Hadir, Ibu. Baik, hari ini hadir semua ya. Ya. Oke, baik. Sebelum kita memulai dengan materi pembelajaran kita hari ini itu, di sini Ibu terlebih dahulu harus memberitahukan bagaimana tujuan dari untuk mempelajari tumbuhan paku atau Petridophyta. Tujuannya itu ada dua. Yang pertama itu siswa mampu menjelaskan apa itu tumbuhan paku atau Petridophyta, dan yang kedua itu siswa mampu menyebut dan menjelaskan bagaimana ciri-ciri dari tumbuhan paku dan struktur tubuh dari tumbuhan paku. Oke, baik, kita langsung saja. Materi pembelajaran kita hari ini itu tentang tumbuhan paku atau Petridophyta. Di sini ada yang tahu apa itu tumbuhan paku atau Petridophyta? Ibu. Silakan untuk anak Ain. Tumbuhan paku adalah divisi dari kingdom Plantae yang anggotanya mempunyai kormus. Oke, baik. Tepuk tangan untuk adik Ain. Oke, baik. Di sini Ibu akan ulangi lagi ya. Tumbuhan paku atau Petridophyta itu merupakan divisi dari kingdom Plantae yang anggotanya itu mempunyai kormus. Artinya itu tubuhnya itu dengan nyata dapat dibedakan menjadi tiga bagian. Di mana yang pertama itu akar, yang kedua batang, dan yang terakhir itu daun. Di sini ada yang tahu akar ini ada berapa bentuk? Ada dua. Sebutkan salah satu. Ada yang tahu? Tidak, Ibu. Ibu. Baik. Di sini itu akar ini itu ada beberapa bentuk. Yang pertama itu bentuk akarnya itu akarnya serabut. Dan yang kedua itu tunggang. Sudah? Akar ini tuh dia memiliki beberapa bentuk. Yang pertama itu serabut dan yang kedua itu tunggang. Sedangkan batang di sini tuh batang di sini itu dia memiliki beberapa bentuk. Yang pertama itu bentuk batangnya itu lurus atau tegak, dan yang kedua itu dia memiliki bentuk batangnya itu bengkok atau miring. Sedangkan daun di sini itu bentuk daun di sini itu ada yang berbentuk jantung, ada yang berbentuk seperti mangkok. Pernah dapat lihat mangkok yang ada di warung-warung yang bulat kecian atau pernah? Daunnya itu seperti itu, ada yang seperti itu. Namun pada tumbuhan paku ini juga belum bisa menghasilkan biji, karena tumbuhan paku ini itu sering disebut dengan kormofita berspora, karena berkaitan dengan adanya akar, batang, dan daun sejati, serta bereproduksi secara aseksual dengan spora. Oke, baik. Yang berikut itu tumbuhan paku ini juga sering disebut dengan tumbuhan pembuluh atau Trachodophyta. Mengapa demikian disebut dengan tumbuhan pembuluh atau disebut dengan Trachodophyta? Siapa yang tahu? Tidak tahu. Oke, baik. Itu karena memiliki pembuluh pengangkut yaitu xilem dan phloem. Di sini ada yang tahu apa itu xilem dan apa itu phloem? Tidak tahu. Tidak tahu. Xilem itu merupakan
air dan berupa air. Xilem itu pembuluh pengangkut berupa air dan mineral yang mineral dari akar menuju sebagian tumbuhan. Sedangkan flum di sini itu pembuluh pengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Oke, baik, sekarang kita masuk dengan ciri-ciri tumbuhan paku. Di sini ada yang tahu ciri-ciri dari tumbuhan paku itu ada berapa? Tidak tahu. Di sini ciri-ciri dari tumbuhan paku itu ada 5 ciri. Yang pertama kita lihat itu makroskopis, yang kedua itu multiseluler, dan yang ketiga itu berklorofil, dan yang ketiga itu autotrof, dan yang kelima itu habitatnya itu di tempat yang lembab. Sudah dengar? Sudah. Oke, baik. Sekarang kita masuk dengan struktur tubuh dari tumbuhan paku. Di sini ada beberapa struktur. Ada yang tahu? Saya, Bu. Silakan untuk adik Ira. Jadi struktur dari tumbuhan paku itu yang pertama akar, yang kedua batang, yang ketiga daun. Oh ya, tepuk tangan untuk adik Ira. Oke, baik. Di sini gua akan jelaskan lanjut untuk struktur tubuh dari tumbuhan paku ini itu ada 3. Yang pertama itu akar, yang kedua itu batang, dan yang ketiga itu daun. Di mana akar di sini itu dia bersifat seperti air serabut, ujungnya itu dilindungi kapitira yang terdiri atas sel-sel dapat akarnya sendiri. Sedangkan batang itu di sini itu pada sebagian jenis tumbuhan paku tidak tepat karena terdapat di dalam tanah berupa rimbang, mungkin menjalar atau sedikit tegak. Sedangkan daun di sini itu dibedakan menjadi 2 bagian. Yang pertama mikrofil dan yang kedua itu makrofil. Di mana mikrofil itu daun ini berbentuk kecil seperti rambut atau sisik, tidak bertangkai dan tidak bertulang. Sedangkan makrofil di sini itu dia bertangkai dan bertulang. Sudah tahu toh pengertian dari makrofil dengan mikrofil? Oke, baik. Yang berikut itu fungsi dari daun paku. Di sini ada tahu fungsi dari daun paku itu seperti apa? Tidak tahu. Tidak tahu. Oke, baik. Fungsi dari daun paku di sini itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu tropofil dan yang kedua itu sporofil. Di mana tropofil ini itu dia berfungsi untuk melakukan asimilasi atau fotosintesis. Sedangkan sporofil di sini itu dia berfungsi untuk melakukan fotosintesis, sehingga disebut pula sebagai troposporif. Oke, baik, kita lihat yang ke berikut itu daur hidup atau metagenesis tumbuhan paku. Tumbuhan paku mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan, antara lain yaitu yang pertama kita lihat generasi sporofit. Ada yang tahu generasi sporofit itu seperti apa? Tidak Tahu. Oke, baik. Generasi sporofit itu merupakan tumbuhan paku itu sendiri yang dapat menghasilkan spora. Sudah? Sedangkan generasi atau gametofit itu merupakan tumbuhan penghasilan gamet. Sudah? Tumbuhan paku ini juga dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama kita lihat itu paku homospora, atau zospora atau isospora. Dan
Dan yang kedua itu paku heterospora atau anisospora. Di mana paku homospora ini itu atau isospora ini itu dapat menghasilkan satu jenis spora yang berukuran sama. Misalnya pada paku kawat, pernah lihat paku kawat? Pernah. Sedangkan paku heterospora ini itu atau anisospora ini itu dia dapat menghasilkan dua jenis spora yang berlainan dan yang berbeda atau melakukan dia itu memiliki satu spesies tapi memiliki jenis yang berbeda. Maksudnya yang ketiga itu paku hubungan dari paku homospora dengan heterospora ini itu dia dapat menghasilkan spora yang bentuknya ukurannya sama tetapi berbeda jenis. Sudah paham? Sudah paham? Sampai di sini dari penjelasan Ibu dari awal sampai terakhir ini ada yang belum mengerti? Ada yang belum mengerti? Sudah. Serasa ada yang mau bilang ada yang belum, ada yang sudah. Coba angkat tangan yang belum mengerti. Silakan bertanya. Mengerti semua? Mengerti. Oke, baik. Untuk materi kita hari ini cukup sampai di sini. Minggu depan kita akan lanjut dengan klasifikasi tumbuhan paku dan manfaat dari tumbuhan paku. Oke, baik, di sini Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya itu anak-anak buat ringkasan dari materi pertama yang tadi Ibu sudah jelaskan sampai materi yang terakhir. Kenapa? Tidak. Ya. Oh ya. Oke, baik. Untuk itu pulang rumah belajar baik-baik dengan materi yang Ibu sudah jelaskan tadi. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.